Tes. Ya, kawan-kawan selamat, sore. Selamat sore, selamat pagi menjelang siang. Sorry ya, eee, biasa saya suaranya agak-agak parau gara-gara ya boleh dikatakan hampir kena, flu ya. Kemarin, sekarang sih udah hilang ya. Kawan-kawan, pagi hari ini saya hadir ya, sebentar ini saya live-kan juga di TikTok ya. Ah. Tujuannya apa? Biar orang di TikTok juga bisa dengar, orang di YouTube juga bisa dengar. Ya, kawan-kawan di TikTok sudah bisa dengar suara saya ya? Harusnya sih bisa, coba saya dengar dulu ya. Halo? Ya, ini suaranya sudah kedengaran, semoga sudah ya. Oke, saya nggak tahu entah kedengaran tanda di TikTok ya, tapi saya dengar dari sini dulu aja. Sabar ya kawan-kawan ya. Eee Karena memang harus Injil Kerajaan Surga ini harus kita beritakan pada semua orang, bukan pada satu apa, selagi masih ada media atau kanal apapun itu ya silakan gunakan. Karena tidak ada larangan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan harus jalan kaki, harus ini enggak ada ya. Kayaknya mic-nya. Ya. Jadi kawan-kawan, eee, pada, kesempatan ini saya akan mengulang lagi mengenai pembuktian, Nabi Isa adalah Yesus. Belum satu orang pun bisa mengalahkan dalil saya ya, dan mereka hanya pada merujuk perubahan nama ya. Kayak si Palen kemarin dia, menjelaskan bahwa Nabi Isa itu ya Yesus katanya. Sementara saya katakan, "Oh tidak," ya argumen saya mengatakan bahwa kalau dari segi bahasa, ya memang bukan Yesus kata akar katanya ya, tapi dari bahasa, apa namanya itu ya, Yunani Iesoes ya, dan itu semua orang sudah tahu ya. Jadi makanya saya bilang pas berdebat itu, kau nggak sampai hari ini, sampai detik ini tidak bisa membuktikan bahwa Isa adalah Yesus ya. Jangankan dia kawannya, andai kata kita hidup di zaman dahulu dulu, kita tanya Rasulullah atau Nabi, bagaimana Nabi membuktikan Isa adalah Yesus? Ya ini sangat-sangat rumit. Kenapa sangat rumit? Nanti aku jelaskan kalau kita bicara kemarin dari segi tataran sejarah, sekarang kita dalam tataran arkeologi ya. Nah, si Palen Cahyono kemarin sudah tidak berdaya ya ketika berhadapan dengan saya mengenai, asal, kata Isa. Dia tidak bisa mentranslate dari Yeshua HaMasyiach, Yeseos menjadi Isa. Bagaimana caranya? Ya, berarti kalau dibukakan si Palen, kalian tahu rahasianya, dia membuka itu dari Yeseos, itu diambilnya dari bahasa Grek atau Yunani, ya. Kalau dia langsung terjemahkan atau translate dari bahasa Ibrani, nanti ceritanya bukan Isa, ya. Jadi Yeseus ini mereka translate lah, artinya tanpa sadar si Palen kan tidak mau bercerita tentang itu. Makanya saya bilang tolong kau ceritakan dari bahasa ini menjadi Isa, gimana? Dia tidak berani menyinggung karena akan terbuka nanti pengetahuan orang-orang Islam bahwa Isa itu benar adanya di dalam Bible. Artinya mereka mentranslate dari bahasa Grek menjadi bahasa Arab. Yeshua HaMasyiach. Mereka tidak akan bisa mentranslate ke situ karena bagi mereka Yeshua itu alif lam lam ha yang seperti saya bilang itu ya, atau Yahweh itu alif lam lam ha. Jadi mereka tidak akan berani ke sana kawan. Ya. Nah, kemudian kawan, daripada saya sibuk mengurusi buku-buku yang dikasih si Palen, karena buku-buku itu siapapun bisa menulis dan siapapun bisa berkata apa. Sama ketika saya dengan si Gladiator, Ilham Gladiator. Ketika saya tanya sama si Ilham Gladiator, masih ingat kalian ya? Dia membawa buku-buku ketika dia memojokkan Elia, seorang debater muda Kristen, dia mau memojokkan dengan mengatakan kalau kita tutup Quran, kita tutup Alkitab, maka kita melihat catatan sejarah, dia bilang berarti Islam itu jadi asumsi dong katanya. Dia tidak ada menyebut Islam, saya bilang. Dia hanya ingin membuktikan Yesus disalib apa tidak.
Dia menggiring-giring, oke, kita buat sebuah buku dari uh, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus. Segala macam disebutkannya ya. Jadi saya bilang, capek kau membahas buku itu. Karena aku pun nanti bisa mengatakan ajaran Islam itu. Ada namanya hadis doif, ada namanya hadis sohi. Saya bilang, bagaimana kau menentukan itu? Maka dia melakukan yang namanya standar janda. Dia bilang yang tegak lurus atau yang linier, itu yang hadis yang sohi. Nah, saya bilang, berarti kamu tidak objektif dong. Sementara kami tidak bisa mengambil literatur yang tegak lurus kepada pernyataan di dalam Bible. Dia selalu mengambil buku-buku yang bertentangan dengan Bible. Kan lucu ya kawan. Tapi ya udahlah, keledai memang kualitasnya seperti itu. Mereka ingin menjadi kuda poni, belum kuda sungguhan loh. Masih kuda poni, kuda yang pendek itu yang sama dengan keledai. Tapi sampai hari ini mereka nggak akan mampu dan tidak akan bisa. Kenapa mereka tidak mampu dan tidak akan bisa? Ya karena memang sudah kutukan. Kutukan dari dalam Bible itu nyata ya, nggak main-main kawan. Karena di dalam Bible sudah dijelaskan, lakunya seperti keledai liar. Itu tidak bisa diubah-ubah oleh siapapun ya. Nah, maka dari itu sekarang saya ajari kalian untuk membedakan Isa ya dengan Yesus, Yesus ya atau Yesus lah kita bilang. Nanti dia bilang, "Oh, kamu bukan Yesus dasarnya." Dengan cara merujuk kepada peninggalan-peninggalan sejarah atau arkeologi ya. Nah, kita tahu bahwa di Yerusalem atau di Israel itu sebentar ya. Bahkan si Umar pun pernah berkata bahwa orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel atau pengikut Yesus ada juga yang mencium batu tempat di mana Yesus dibaringkan waktu dikuburkan ya. Tanpa sadar dia situ mengakui bahwa memang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu memang mengetahui keberadaan Yesus itu ada, bukan fiktif ya. Dan tempat lahirnya juga ada. Kalau kita googling, kalian googling aja tempat kelahiran Yesus. Sebentar ya, saya bukakan. Tempat kelahiran Yesus. Kalian lihat gambar-gambarnya itu banyak kawan. Tempat kelahiran Yesus. Saya buka dulu ya. Ini. Oh sebentar. Ini ya saya balikkan dulu kamera ya. Sebelum saya undang kalian naik ini. Nah, ini kalian lihat ada ini namanya tempat kelahiran Yesus. Ya, tunggu ini saya share dulu tempat kelahiran Yesus tadi ya. Nah, ini tempat kelahiran Yesus kawan. Ya. Tempat kelahiran Yesus ini diyakini masih ada sampai hari ini. Sudah? Diyakini masih ada sampai hari ini tempat kelahiran Yesus. Ini. Terserah orang itu menolak atau tidak, mereka tidak bisa menolak karena ada sudah fakta sejarah. Ini dekat Bethlehem ya, ini tempat kelahiran Yesus itu ada kawan. Sudah oke ya, tempat kelahiran Yesus. Nah, setelah dari itu, apakah tempat kelahiran Yesus ini adalah tempat kelahiran Isa? Isa yang dalam Al-Quran ya, bukan Isa yang dalam Bible. Kita juga mengimani Isa di dalam Bible. Kalau dalam Al-Quran nehi-nehi ya. Maaf saja. Karena kita tidak kenal Isa itu siapa. Yang di dalam Quran ya. Di mana dia lahir nanti saya bukakan. Kalian akan tercengang-cengang ya. Jadi jangan memaksakan ini tempat kelahiran Isa. Orang Yahudi tidak pernah mengakui ini tempat kelahiran Isa. Gak ada itu, gak ada cerita. Jadi kalau mereka minta pengakuan dari Yahudi, inilah pengakuan dari Yahudi. Bahwa Yahudi tidak pernah menolak keberadaan tempat ini dengan mengatakan ini tempat kelahiran jin hantu belahu. Enggak ada itu kawan. Atau tempat kelahiran tak siapa-siapa. Enggak ada itu. Ini diakui adalah tempat kelahiran Isa yang dalam Bible atau Yesus Kristus. Nah, sekarang saya bukakan kalian kepada Al-Quran. Ini. Ya, biar gini caranya. Itu di surah 19 Maryam. Kalau enggak salah saya ayat 22, saya masih ingat-ingat lupa nanti kita lihat kalau enggak salah. Nih. Maka dia Maryam mengandung, lalu ia mengasingkan diri kandungan ke tempat yang jauh. 22 kan, 23. Masuk kita ke 23 dulu. Mana cara memanggilnya nih? Oh ini. 23. Oh, harus ini pula.
2, 3. Dikatakan begini. Kemudian raksasa sakit akan melahirkan maksudnya dia bersama Paul. 20 ternyata 21. Ketika diklik dia lari ke sana. Nah, ini 21 ya. Biar kalian lihat ini. Nah, ini. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal ini mudah bagiku dan akan kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia sebagai rahmat dari kami dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Oke. Ini 21 memang kayaknya harus kita baca juga ini. 22. Maka dia Maria mengandung ya. Lalu dia masukkan diri dengan kandungan ke tempat yang jauh. Baru 23. Mana 23 ini? Selalu diklik masuk ke sini, kurang ajar. Ya. Nih. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada dia mana? Sorry, kayaknya ayat 19. 20, 19, benar enggak ya? Coba lihat ya. 20 atau 22 sudah ya. Lupa saya. Sabar ya. 21 tadi sudah, 23 ya. 24 sabar. Saya lupa ingat. Ini perhatikan pertama ya. 24. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Jangan engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ingat ya. Jadi nanti saya belum pernah ke Israel itu. Nanti coba kalian lihat di dalam tempat kelahiran Yesus itu ada enggak anak sungai? Itu pertama, ciri pertama. Baru kedua, dan goyanglah pangkal pohon kurma. Jadi yang kedua adalah pangkal pohon kurma. Itu ciri kedua. Nanti ditanya apakah orang Yahudi percaya di tempat itu pernah berdiri pangkal buah kurma yang di bawahnya adalah sungai. Kemudian maka minumlah ini sudah ya ini nih. Yang ke timur itu di mana ya? 18 timur. Dan ceritakanlah kisah 16 mungkin ya. Oke, 16. Saya cari dulu, sabar kawan. Nah, ini 16 dikatakan begini, dan ceritakanlah buka kurung tutup kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an. Jadi kisah Maryam itu hanya terdapat di dalam kitab Al-Qur'an ya, bukan di dalam Bible. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarga ke suatu tempat di sebelah timur. Ini sebelah timur Baitul Maqdis ini. Sebelah timur Baitul Maqdis. Oke. Itu surah 19 ayatnya ke-16. Jadi kalian sudah ngerti semua ciri-ciri Isa itu. Ya, biar saya jelaskan baik-baik dulu. Kita balik kamera. Oke. Sudah paham ya? Bahwa kalau kalian berbicara Isa, yang pertama kalian harus ketahui surah 22 mulai dari ayat 16. Itu berbicara tentang di sebelah timur Baitul Maqdis atau sebelah timur Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Ya. Maka kalian buka peta, sebelah timurnya itu bukan Bethlehem, tapi lebih kepada Arab Saudi atau Iran, pokoknya ke arah sana lah. Ya, timur itu kanan, barat itu kiri, utara itu kepala, kaki itu selatan. Gitu cara lihatnya kan gini. Ya kan? Nah, timur itu kanan, utara sirah ini kepala, kaki itu selatan, kiri itu timur ya. Kalau dari kita membelakangi saya, kiri itu timur, kanan itu barat, utara atas kepala, selatan kaki. Kalau dari sini terbalik juga ya. Oke. Maka kalian lihatlah peta Israel. Kemudian kalian mulai dari ngambil Baitul Maqdis. Bukan peta Israel. Kalian lihat peta Baitul Maqdis. Sudah? Kalian lihat arahnya apakah ke arah timur. Letak makam. Bukan makam. Letak tempat yang saya fotokan tadi. Tempat kelahiran Yesus Kristus yang diakui oleh orang Yahudi. Oleh Jewish. Oleh seluruh dunia.
Seluruh dunia mengaku itu. Yahudi aja mengakui, masa dunia nggak mengakui ya. Dibuat situ tempat kelahiran Yesus. Ya. Kalian lihat letaknya apakah di timur Baitul Maqdis? Jikalau tidak, maka Isa bukan Yesus. Paham ya? Baru kalau benar itu di timur, mulailah kita menjelaskan. Di situ ada nggak pernah hidup pohon kurma? Di tempat yang fakta sejarah tadi atau arkeologi tadi, arkeologi nggak bisa nipu kawan. Karena peninggalannya ada. Kalau tulisan bisa menipu karena yang mengarang manusia. Apa yang nggak bisa dibuat manusia? Oke, ya. Oh, rabi ini mengutuki Yesus. Kok kasih aja uang rabi itu bisa dikutukinya. Oknum-oknum itu masih ada oknum ya. Jangan kalian kira kalau rabi itu udah sama dengan Tuhan. Enggak. Masih rentan juga itu terhadap oknum-oknumnya itu dikasih uang. Dia bisa merubah segala sesuatu cerita. Apalagi kalau dia memang benci kepada Yesus. Suruh aja ngarang cerita. Wah supaya agama dari Arab itu adalah agama yang paling benar. Karena ada itu rabi yang mengatakan tuannya Arab sama dengan tuannya Islam. Tapi diperangi nangis-nangis juga. Ya, berperang juga. Begitu tahu dia mereka dikutuk jadi kera nggak terima. Ya, paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, saya lanjutkan lagi. Oh ternyata ada pohon kurma. Yang terakhir, ada nggak sungai atau air mengalir di situ? Inilah yang paling berat untuk pembuktiannya. Jadi Isa itu lahir di pinggir sungai. Itu kata kuncinya. Dan di sebelah timur Baitul Maqdis kalau menentukan koordinatnya timur. Ya. Dan di dekat sungai itu ada pohon kurma. Maka boleh kita pastikan Isa bukanlah Yesus karena kelahiran Yesus tidak ada sungai di situ atau air. Isa bukanlah Yesus karena di tempat kelahirannya itu tidak ada pohon kurma. Isa bukanlah Yesus karena dia lahir bukan di timur Baitul Maqdis. Bethlehem itu di selatan. Ya. Saya sudah lihat peta, ternyata Bethlehem di selatan. Sudah? Maka kaolah dan tertutuplah. Semua orang yang menginginkan bahwa Isa adalah Yesus Kristus, itu sudah tertutup dan KO. Nah itu kawan. Tidak usah sanksi kalian ya, itu KO. Nggak bisa lagi dibuktikannya. Jadi biarkanlah saling berbeda. Oke, sekarang sudah ada siapa namanya? Bentar ya, sebentar. Sabar dulu, sabar. Sabar dulu bro, sabar. Aku inikan dulu ya, sabar. Sebentar, semuanya nanti. Yang penting lawak kita. Dapat tanda tangan. Iya, sabar ya. Oke. Ya, jangan lupa kata lawak itu. Oke, seandainya lah ya. Ini kita berandai dan andai ini juga bukan omongan tukang bakso. Kalau seandainya setelah Islam ada, seandainya ada lagi agama setelah Islam, apa yang terjadi lah? Apakah Islam ini tidak memusuhi kita, malah Islam memusuhi yang ada agama di belakangnya? Begitu nggak? Kalau seandainya ada. Memang begitu. Jangankan agama lain baru muncul. Sesama Islam aja, kalau ada pernyataan yang berbeda, contoh Sunni Syiah, kan mereka saling bunuh-bunuhan. Apalagi sama Ahmadiyah. Mereka juga saling, apa namanya itu, manek-manekan. Ya. Kan itu saling bunuh-bunuhan orang itu. Jadi apalagi yang mau kita bilang. Maka muncullah nabi baru bernama Lia Eden. Udahlah Ahmadiyah. Ahmadiyah nabi barunya kan namanya Mirza Ghulam Ahmad. Apa mereka terima? Kan tidak. Berbahagialah orang Kristen. Karena orang Kristen ketika lahir nabi-nabi palsu, datang nabi-nabi baru, Kristen tidak memerangi mereka ya. Dibiarkan aja. Bahkan ada nabi baru yang lolos, nabi palsu itu lolos menjadi besar sampai hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut. Apalagi? Nah, kenapa ya? Misalnya agama yang lain saya tidak sebut karena banyak agama di dunia. Ya, kenapa agama yang lain bisa berdiri sendiri? Kenapa RT 6 ini harus kiblatnya yang sebelum mereka? Kenapa harus gitu? Kenapa nggak mau berdiri sendiri lah? Supaya tidak menyinggung-nyinggung yang lain.
Lakukan aja berdiri sendiri, punya nabi sendiri, punya Tuhan sendiri. Kenapa tidak harus begitu? Itu pertanyaan saya. Silakan. Ya. Karena RT 6 ada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Baru sampai ke RT 6. Maka dia tergantung daripada RT 1 sampai 5. Itu sudah pasti itu. Maka nanti ada RW. Ya. Ya. Bagaimana dia tidak tergantung kepada RT 1? Dia harus tergantung kepada RT 1 karena RT 1 ini yang membukukan kitab suci itu. Kita katakanlah RT 2 yang membukukan kitab suci itu. Sementara RT 1 ya, RT negatif 5. Lihat 5. Kan kalau garis lurus kan ada plus, ada minus, 0 di tengah. RT 1 itulah yang mengkanon kitab suci itu. Gak ada cerita. RT negatif 5 itu juga menulis buku tapi tidak dikanon. Maka mereka lahir dari hasil kanon RT 1. Mau tak mau mereka harus berusaha mematikan atau mendiskreditkan atau mencaplok seluruh hak-hak RT 1. Silakan. Kalau begitu nggak fair dong, Le. Karena RT yang belakangan ini, kalau dia datang belakangan, dia harus tunduk dan mematuhi urutan sejarah dan prasasti fakta real yang ada pada saat itu. Tidak boleh mengatakan itu palsu dan segala macam. Karena dia datang belakangan. Dan saya bingung lah mengenai Tuhan ini. Mungkin nggak Tuhan menurunkan agama atau menurunkan pengajaran yang tidak sempurna sehingga Tuhan melakukan lagi yang sempurna belakangan. Mungkin nggak seperti itu Tuhan ini. Jadi saya meragukan Tuhan ini kayaknya. Bagaimana lah? Silakan. Kan dibilang akan datang nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini akan eksis kalau dia bisa mendiskreditkan nabi terdahulu. Kan begitu. Gak ada cerita. Kalau sama, misalnya lah, Yahudi itu agama yang baik, Kristen itu agama yang baik, maka muncul misalnya kita katakanlah agama Sitapuleong. Gak mungkin agama Sitapuleong ini mengatakan Yahudi Kristen itu baik. Kalau Yahudi dan Kristen itu baik, ngapain ada agama Sitapuleong? Maka dari itu sering saya katakan Yesus datang tidak membawa agama. Kalau Yesus datang membawa agama, sudah pasti Yesus akan mengatakan agama Yahudi itu bobrok. Agama Yahudi itu sesat. Maka yang benar adalah agama Kristen, itu pasti. Tapi faktanya di Matius 5:20, Yesus tidak pernah mendiskreditkan ajaran agama Yahudi. Bahkan dibilang, jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli Taurat dan ahli Farisi, engkau tidak akan masuk surga. Nah, yang palsu-palsu ini bagaimana dia bereksis? Tentu harus disangkalnya. Yahudi dan Kristen itu harus disangkal. Karena kalau tidak itu disangkal, buat apa mereka hadir? Maka dikatakan Alkitab mereka nabi palsu. Maka Galatia 1 ayat 8 mengatakan, apabila ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, sekalipun itu malaikat, terkutuklah dia. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan ucapannya? Bisa. Apa buktinya? Maka malaikat itu dikatakan malaikat terkutuk, kita merujuk kepada 2 Petrus 2 ayat 4. Bahwa malaikat terkutuk itu berada di dalam goa-goa. Maka siapapun yang bertemu dengan malaikat di dalam goa, sudah bisa dipastikan malaikat itu adalah malaikat terkutuk atau iblis. Sudah. Maka yang diangkat menjadi nabi di dalam goa, itu juga adalah iblis. Maka ucapannya juga ucapan iblis. Itulah sebabnya Injil yang disampaikan oleh orang yang dari dalam goa-goa ini adalah Injil yang berbeda dengan apa yang diberitakan para rasul. Oleh sebab itu, 1 Timotius 4 ayat 1 dengan tegas mengatakan, di waktu-waktu kemudian, waktu-waktu kemudian ini artinya akan datang, akan ada orang murtad meninggalkan Yesus Kristus. Sudah, mereka ikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat. Mengapa 1 Timotius 4 ayat 1 ini berani mengatakan demikian? Karena dia tahu bahwa akan ada malaikat bertemu dengan manusia di dalam goa, itu adalah iblis terkutuk, yang mengajarkan sebuah Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan para rasul. Maka 1 Timotius 4 mengatakan, kau akan ikut roh penyesat dan setan-setan. Jadi ketiga ayat ini bernyambung.
Mulai dari Galatia 1 ayat 8, baru 2 Petrus 2 ayat 4, dan 1 Timotius 4 ayat 1. Itu penegasannya. Siapa yang mengikut dia namanya pengikut roh penyesat atau setan-setan. Kalau roh penyesat itu adalah iblis. Setan-setan anggotanya iblis. Silakan. Iya, 1 Timotius 4 ayat 1 itu ya, Pak ya. Oke. Kak, ini saya sebaliknya. Bagaimana sebaliknya? Saya menanyakan tentang ajaran agama kita. Ajaran agama kita, bagaimana kalau sebaliknya? Ajaran agama kita menerapkan seperti RT 6. Kalau ada yang berbeda dari kita, bunuh. Kalau ada yang berbeda dari kita, asingkan, persekusi. Ada yang bangun rumah ibadah mereka, kita persulit. Artinya kita lakukan seperti yang mereka lakukan. Kalau seandainya ada pengajaran yang kita lakukan seperti itu, sebaliknya, apa yang terjadi lagi? Dan apa yang akan mulai tindakan? Ya, terima kasih. Tolong dibedakan dosa dengan pengajaran. Banyak orang-orang yang tidak paham. Matikan dulu mic-nya. Banyak orang-orang yang tidak paham apa beda dosa dan pengajaran. Kalau dosa, kalau dilarang membunuh, kau membunuh itu dosa. Tapi kalau ajaran, kau harus membunuh orang yang beda iman dengan kau. Contoh kalau di Bible dikatakan kafir. Kau bunuh kafir, ternyata kau tidak membunuh, itu kau berdosa. Paham ya? Nah, kalau saya sebagai orang Kristen, jelas dikatakan kasihi musuhmu, ampuni, doakan, berkati mereka, berkati kota di mana kau berada. Artinya apa? Siapa yang membubarkan orang bergereja misalnya, berbeda dengan gereja dan kita. Katakanlah saksi Yehova. Siapa orang yang merobohkan di rumah ibadah orang lain? Siapa yang mengusir orang ibadah? Dia berdosa. Tapi andai kata Yesus mengajarkan, ya, bonoilah, bonoilah orang-orang kafir itu. Dan saya tidak melakukan pembonoan, maka saya berdosa. Saya untuk ikut Tuhan harus ikut perintahnya. Maka begitu saya lihat saksi Yehova, karena ada perintah bonoilah, misalnya ini, maka saya akan membonoi semua saksi Yehova itu dan saya akan ke sorga. Nah, inilah namanya orang-orang berpikiran terbalik, pantat ke kepala, kepala ke pantat. Nah, bagaimana kita menyadarkan kalau seandainya ada pengajaran itu agama kita, sementara mereka sudah terdoktrin? Silakan. Untuk menyadarkan orang-orang yang sudah cuci otak sangat sulit. Apalagi misalnya di dalam ajaran Kristen itu. Seperti yang sering dibilang orang, oh Kristen nanti dikasih 100 istri. Kan ada itu ya. Padahal itu tafsir yang salah. Lebih baik orang ini tetap bertahan di kelololan, tetap mereka bertahan di pembonoyan, tetap mereka bertahan di kedunguan, ya, daripada mereka keluar dari hal itu. Karena kalau mereka keluar, mereka nanti tidak bisa menikmati selangkangan yang jumlahnya begitu banyak. Jadi otak-otak orang bisa dirubah sekalipun dia profesor, doktor, hantu belau. Karena ada ini janji selangkangan, ini terlalu begitu banyak. Dia lebih memikirkan selangkangan daripada kebenaran. Nah ini. Makanya orang lebih suka kalau sorga itu nanti seperti di bumi. Ada main selangkangan, ada main kuda-kudaan, dan ada main tuncit-tuncitan. Daripada dia memikirkan bumi seperti sorga. Di mana itu semua adalah kesucian. Yang tidak ada di situ nafsu birahi. Nah ini. Makanya aku bilang, sulit untuk mengembalikan pikiran mereka kecuali dijamah oleh Roh Kudus. Saya sudah mengalami hal itu. Banyak orang ya, katakanlah saksi Jehova, sampai sakit kerongkongan saya, menjelaskan tidak ada guna. Mereka juga lebih kuat. Apalagi yang berbicara tentang tafsir Alkitab yang 1000 istri ya. Mereka mengatakan bahwa nanti di surga mereka punya istri-istri. Ini lebih sulit lagi mengarahkan otaknya ini ke jalan yang benar. Karena otak kita ini, apalagi laki-laki, dipenuhi dengan nafsu birahi terus. Apalagi dia sudah memikirkan seorang wanita cantik. Wah, apalagi di surga nanti dapat 100 istri. Lebih cantik dari yang di bumi. Maka isi kepalanya ini, di sini ada kelamin, di sini kelamin, semua kelamin isinya. Sulit kita untuk mengarahkan orang ini. Lantas cara mengarahkannya bagaimana? Ya, ternyata di antara mereka yang bisa kita alihkan
adalah orang-orang yang kepalanya itu kelamin itu hanya 1. Enggak 100. Yang 100 ini yang berbahaya. Oke, gimana ya? Puas? Oke, cukuplah Lai. Jadi lauknya nanti ke depannya kalau begitu. Siap. Tapi tetap tambahkan Lai gayanya Lai. Gaya lauk itu tambahkan dari saya. Pening aku, amangoy pening. Tambahkan itu Lai. Biar tambah seru. Pakai tulangku itu. Oh iya, tolong Iya. melatih dah. Melatih. Makasih Lai. Shalom. Ya, kalau sang debater cirinya lawak-lawak aja. Kalau aku bilang pening itu kayak tulangku si Ruhut, aku mamaku kan bertemu. Pening si Raja Binyak, si Polta dari Medan. Oke. Halo Willy, selamat siang. Pagi. Ya, siang, Bang. Ya, silakan. Ya. Ini saya mau bertanya tapi bukan tentang konsep ketuhanan. Bebas. Oh, ini saya mau nanya tentang teori evolusi ya. Kenapa gitu orang-orang dari agama Islam maupun Kristen menolak teori evolusi walaupun teori evolusi itu fakta gitu. Apakah orang beragama alergi fakta atau gimana gitu penjelasannya? Saya nggak ngerti juga gitu. Oke. Walaupun agama saya juga kan Islam, menolak itu kebanyakan ya. Kujelaskan ya. Ya, Oke. baik Bang. Kenapa orang dua agama menolak teori evolusi? Sebenarnya kita jangan keliru. Kalau ajaran Islam itu memang mereka menolak teori bumi ini tidak diciptakan, ya. Contohnya terjadi dengan sendirinya. Tetapi oknum-oknumnya yang hanya untuk membenarkan secara sains, mereka menerima kok teori Big Bang. Teori Big Bang itu kan teori ateis. Apalagi Zakir Naik, kan dia sering bilang, wah ini teori Big Bang, wah ini sesuai dengan sains. Tidak tahu dia itu teori ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Dan teori Big Bang tidak berbicara tentang penciptaan, tetapi bumi dan segala isinya terjadi dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan. Itu dulu sering saya dengar. Setelah saya ingatkan mereka, kalian itu keliru. Tuhan kalian memiliki urutan-urutan penciptaan. Kenapa kalian bilang teori Big Bang? Teori Big Bang itu adalah teori ateis yang tidak percaya Tuhan, dan mereka mengakui bahwa dunia ini terjadi dengan sendirinya. Hanya gara-gara dikatakan ada pemisahan langit dan bumi, apa ya, lupa aku ya ayatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen pun sama, penciptaan langit dan bumi ini ada prosesnya. Nah, kemudian misalnya kita berbicara tentang teori evolusi. Kenapa Islam tidak menerima teori Darwin? Dan manusia itu berasal dari kera. Karena di dalam ayat Al-Quran, kalau nggak salah aku surah 2 ayat 65 atau surah 5 ayat 60, jelas dikatakan di sana bahwa kera itu terjadi dari kera itu tercipta dari orang Yahudi yang dikutuk, yang tidak mengikuti hari Syabat. Jadi mereka tentu menolak dong. Darwin mengatakan dari kera menjadi manusia. Di situ dikatakan dari manusia menjadi kera. Kan jelas ya. Nah ini. Nah kalau di dalam Kristen bagaimana? Kalau Kristen tetap tidak mengakui dari kera menjadi manusia karena pertama kali diciptakan adalah Adam. Terima kasih. Ada lagi? Tapi masalahnya ahli sejarah, aduh saya grogi lah. Pokoknya dia sudah membuktikan gitu bahwa itu tuh fakta gitu. Dan penjelasannya pun masuk akal. Nah, gimana kalau gitu? Apakah orang pertama Adam itu hanyalah Homo erectus yang pertama, Homo sapien yang pertama, apa bagaimana gitu? Oke, aku jelaskan. Kalau berbicara dua belah pihak, ya, maka orang ateis mengatakan terjadi teori evolusi. Ya silakan, menurut saya silakan aja. Karena kalian juga punya hak untuk hidup di negara atau di muka bumi ini. Kalian nggak percaya Tuhan pun silakan. Ateis kan artinya tidak percaya Tuhan. Bukan tidak percaya agama. Ateis bisa aja percaya agama, tapi tidak bertuhan. Sekarang orang beragama pun banyak ateis. Mereka beragama tapi tak bertuhan. Contoh, dia punya agama. Oh rajin ibadah. Tapi korupsi lancar terus. Kan tidak bertuhan itu.
Tidak ada takutnya sama Tuhan, tidak bertuhan. Contoh. Jadi jangan kalian bilang bahwa ateis ini adalah segolongan orang-orang yang harus kita hina. Kita diskreditkan. Tidak. Karena orang beragama pun banyak yang ateis. Dia beragama tapi tidak percaya Tuhan. Lebih baguslah ateis tidak bertuhan dan tidak beragama sekalian. Tapi definisi ateis orang yang tidak percaya Tuhan loh. Bukan tidak beragama. Agamanya ya ateis itu. Ismenya ya itu, ateis itu. Ya. Nah, kemudian sudah dibuktikan begini. Kalau teori Darwin, saya pernah baca Darwin itu akhirnya bertobat. Ya. Karena dia tidak bisa menjelaskan asal kera dari mana. Nah ini, dia bisa menjelaskan asal manusia. Manusia berasal dari kera. Nah asal kera ini dari mana? Darwin tidak bisa menjelaskan. Kecuali pada saat itu Darwin membaca Al-Quran. Di situ jelas di surah 2 ayat 65. Dikatakan kera itu berasal dari manusia Yahudi yang tidak melaksanakan sabat dikutuk jadi kera. Oh, biar jangan fitnah saya buka ayatnya ya. Surah 2. Ya, Al-Baqarah ayatnya yang ke-65 kok saya nggak lupa ya. Kalau surah 560 itu udah pasti itu. Nah ini. Iya betul. Kubukakan dulu ya. Sabar ya. Saya nggak nafsir loh, hanya membacakan aja ini. Dan tafsir itu kasir ya begitu. Ini. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah ini. Asal usul kera itu salah satunya dari orang-orang yang tidak melaksanakan hari Sabat dikutuk menjadi kera. Nah ini dia. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sudah Bang, sudah. Atau kalau nggak ada yang naik sih, boleh ngobrol-ngobrol sih. Boleh, ngobrol dikit lagi. Nggak ada yang naik. Aku pun punya waktu sampai jam 10.45. Silakan. Nah, kan Nabi Nuh itu menurut arkeolog itu nggak bisa dijelaskan ya, nggak pernah ada Nabi Nuh. Nah, menurut agama Kristen itu Noah itu bagaimana penjelasannya walaupun menurut arkeolog nggak ada gitu. Walaupun saya pun harus percaya gitu Nabi Nuh. Harus percaya menurut agama saya, tapi menurut arkeolog kan nggak pernah ada gitu Noah tuh atau Nabi Nuh. Nah, menurut Abang sendiri, menurut Kristen gitu, penjelasannya bagaimana itu? Ya, aku jelaskan apa Nabi Nuh itu ada. Saya percaya Nabi Nuh itu ada. Alasannya apa? Alasannya bisa musnah dinosaurus dari muka bumi. Apa yang membuat mereka musnah? Maka terjadilah yang namanya di dunia ini satu peristiwa yang maha besar, maha dahsyat, yang bisa mematikan mereka. Dalam catatan sejarah dunia hanya satu yang bisa dua yang bisa mematikan semua itu dalam waktu singkat dan dahsyat, yakni peristiwa banjir yang begitu besar. Yang kedua adalah jatuhnya meteor ke bumi. Kalau peristiwa banjir yang begitu besar, itulah kita lihat yang namanya air bah Nuh. Kalau jatuhnya meteor, itu yang bisa kita lihat di zamannya Abraham ketika menyelamatkan Lot, Sodom dan Gomorrah. Jadi saya masih percaya kepada Bible saya. Ya. Sekarang katanya kemarin ada ditemukan fakta arkeolog itu kapalnya Nabi Nuh. Dan dia itu kapalnya diukur besar begini begono, begini begono. Kalau saya ditanya, saya tidak percaya itu kapalnya. Kenapa tidak percaya? Karena menurut saya, waktu itu Nuh bukan setinggi kita. Orang zaman dulu kan tinggi-tinggi ya. Makanya orang-orang Amerika itu kan tinggi-tinggi. Mungkin lebih dari tinggi dari situ manusia. Karena kita melihat ada namanya Goliat. Goliat itu berapa hasta tingginya ya. Sementara Daud waktu itu masih anak-anak. Bukannya Daud itu pendek, kuntet. Enggak, masih anak-anak. Paham ya? Gitu cara melihatnya. Samalah dengan saya dengan anak saya. Atau anak yang baru berusia 5 tahun. Kan saya bedanya setengah badannya. Maka bisa dijadi bahwa Daud waktu itu tingginya setengah kalau dia tumbuh normal. Bisa jadi paling beda-beda sebahu lah dengan si Goliat. Maka boleh kita katakan orang zaman dulu besar-besar. Maka perahu itu pun bisa jadi lebih besar dari situ. Kan begitu. Ya.
Kemudian, kenapa dinosaurus tidak ada? Karena perintah Tuhan yang dimasukkan ke dalam Bahtera itu adalah binatang yang haram dan halal. Haram dan halal ini bagaimana? Kan sudah disebutkan. Masukkanlah burung-burung, masukkanlah ini, masuk. Tidak ada dibilang, masukkanlah dinosaurus. Tidak ada ya. Maka dinosaurus ini pasti jauh dari manusia. Kenapa saya katakan jauh dari manusia? Manusianya yang menghindar dinosaurus. Kalau dia dekat dengan dinosaurus, dimakanlah dia. Maka dia menghindar jauh. Maka binatang yang dimasukkan oleh si Nuh adalah binatang yang berada di lingkungannya. Kok bisa begitu? Mana ada Nuh pergi mencari binatang ke Cina sana? Pergi Nuh mencari binatang ke Afrika. Tidak ada itu. Ya. Nah, Nuh itu hidup di sebuah kampung. Dan kampung itu zaman dulu masih hutan. Nah, binatang-binatang yang radius-radius itu, itulah yang masuk ke Bahtera, sehingga kita melihat binatang-binatang sekarang. Dan ada pertinggalan zaman purbakalanya, contoh ikan paus, ikan hiu yang besar-besar, gajah dan lain-lain. Itulah yang selamat dan berevolusi. Silakan. Oke Bang, dipahami. Belum ada yang mau naik ya? Belum. Mungkin saya nanya lagi yang agak inilah. Mungkin kalau misalnya tentang Yesus ya sekarang. Kalau misalnya nih Yesus betul tahu segalanya gitu. Kenapa dia enggak ngajarin manusia dari dulu tentang kelistrikan, mekanika kuantum atau persamaan mekanika kuantum dengan relativitas? Kenapa Yesus naik kuda gitu? Dia gak nyiptain mobil atau motor. Nah, itu kenapa Bang? Kenapa nggak langsung yang lebih mudah aja gitu? Oke, terima kasih. Ya. Kalau kita lihat bicara Alkitab, operasi pertama itu dilakukan oleh Abraham. Karena dia menyunat burungnya. Kan operasi itu. Banyak sebenarnya teknologi. Bahkan mereka mulai menciptakan api, membakar segala macam dan sebagainya. Nah, kenapa Yesus tidak mengajarkan mekanika kuantum? Sebenarnya Yesus bisa mengajarkan mekanika kuantum. Dan arsitek yang pertama paling hebat itulah ketika mereka mendirikan Menara Babel. Tinggi kali itu. Ya. Kalau kita baca di Kejadian 11 ayat 6 dikatakan, mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang dirancang oleh manusia pasti akan terlaksana. Itulah sebabnya Yesus tidak mengajarkan. Andai kata ayat itu tidak ada, baru Yesus akan mengajarkan. Tapi firman Tuhan ini kekal. Dia dibilang, mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang dirancang oleh manusia, dirancang loh ya. Rancangan adalah bersifat untuk sains. Ingat itu. Apapun yang diciptakan artinya bersifat sains. Karena manusia sudah berdosa sehingga dia tidak bisa menciptakan dengan mulutnya seperti Tuhan. Berfirmanlah Tuhan jadilah terang, terang itu jadi kayak sulap, simsalabim, abrakadabra, tuh jadi. Tapi manusia menciptakan harus dengan apapun yang dirancangnya. Kubuka dulu ayatnya biar jangan jadi dikira wah ngarang-ngarang, mana ada di Bibel ayat secantik itu. Di Bibel banyak ayat-ayat yang paten. Kamu bertuhan, tapi Tuhanmu nggak paten. Buat apa? Kalau Tuhan hanya promosi, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Bibel mana mau? Cukup pertama kali sama si Adam bilang, aku Tuhanmu Adam. Selanjutnya anak cucumu begini bogono ya. Sebentar, tadi ada yang naik. Kemana dia? Oke, kubukakan. Ini. Dan ia berfirman, ya Kejadian 11 ayat 16. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ingat, ini baru permulaan usaha mereka. Tuhan tidak pernah mengajarkan cara teknik membangun menara Babel. Tapi mereka bisa membangun menara itu sampai ke langit. Artinya bisa dikatakan 500 meter lebih yang menyamai Burj Khalifa. Jadi jangan kalian katakan, Burj Khalifa itu menara Babel sudah ada kok. Mulai dari sekarang, ingat. Mulai dari saat itu, di Kejadian 11:6, apapun yang mereka rencanakan, ingat ya, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kalimat ini sangat jelas. Maka dari itu Yesus tidak lagi mengajarkan teori mekanika kuantum, Yesus tidak juga mengajarkan teori-teori kedokteran. Kenapa? Karena sudah dibilang, mulai sekarang,
apapun yang dirancang manusia, rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Semuanya terlaksana. Paham ya? Sudah ada yang naik. Ada lagi? Paham, Bang. Terima kasih, Bang. Sudah ada yang naik juga ini. Siap. Nanti Ya. masuk lagi ya Willy Gaya. Terima kasih. Pandai naik, pandai turun. Oke, terima kasih. Hebatnya Alkitab gitu kawan. Ditanya tentang apapun bisa dijawab. Tidak perlu aku pergi ke kitab orang lain. Wah, kitab orang lain. Kampungan. Kau punya Tuhan, Tuhanmu aja urusi. Jangan urusi Tuhan orang lain. Horas apa Ras? Horas. Jangan diturunkan dulu si Willy itu. Aku mau jawab dia tadi. Wah, udah turun dia. Udah turun ya, aduh. Kenapa? Sains-sains itu diajarkan di dalam Alkitab oleh Yesus sendiri di zaman perjanjian lama. Yesus yang berfirman ayat-ayat itu. Fisika kuantum ada. Gravitasi ada. Susunan logam dari urutan kerak bumi ada. Ada semua. Tentang madu yang memilih bakteri yang baik dan membunuh yang jahat ada. Gitu. Nanti ku tanya balik di Al-Qur'annya ada nggak kan gitu. Enggak, dia bukan mengaku dia Muslim, tidak. Malah dia menanya tentang Islam juga dan tentang Kristen. Oh, oke. Ada semua di Alkitab. Siap. Tapi tunggulah, ada yang mau nanya sains lah. Oke. Terima kasih Aparaku Gregorius. Ya. Ya, itu aja ya. Ya. Alkitab itu kawan luas juga. Tentang luar angkasa pun diceritakan di Alkitab. Bahwa manusia akan membuat stasiun ruang angkasa. Di mana itu? Obaja. Baca kalian Obaja 2 kalau nggak salah. Tunggu ya. Mana ada Tuhan-Tuhan lain berpikir tentang orang bisa keluar angkasa buat pemukiman di sana. Obaja sudah kawan. Aku nggak bohong. Ini Obaja ini luar biasa nih. Ini Obaja ini seorang profesor doktor luar angkasa ini. Ini Obaja 1 ayat 4. Aku bukakan sama kalian. Kalau kalian di sini banyak ilmu ku kasih sama kalian. Ya. Kenapa aku mengatakan itu tadi Kejadian 11 ayat 6? Dia nanti menyangkut banyak ilmu. Itu aja buat selesai. Mau ilmu astronomi, ilmu apa ada situ ya. Tapi si Gregorius bilang mengenai Alkitab, biar aku jawab. Ya betul. Di Alkitab itu banyak kawan mengenai teori kantum, mekanika, apalagi fluida, macam. Sekalipun engkau terbang tinggi, ingat ya, ternyata kita bisa terbang tinggi kawan. Seperti burung Raja Wali, maka diciptakanlah pesawat. Pesawat itu kan terbang tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi bilangnya. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, maka kita menempatkan sarang di antara bintang-bintang, kan kita harus ke bintang. Maka itu mengajarkan bahwa orang bisa keluar angkasa. Sebelum ada teknologi dia diajarkan Obaja. Ini profesor doktor Antu Belau luar angkasa kalah sama dia nih. Ya. Dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikian firman Tuhan. Tapi nanti kata Tuhan pada hari akhir Tuhan akan menurunkan semua, itu aja bedanya. Ya. Kenapa Obaja sanggup mengatakan demikian? Bahwa manusia akan membuat sarangnya di tempat di antara bintang-bintang. Itu beranjak dari Kejadian 11 tadi. Bahwa manusia kan ingin mengalahkan Tuhan. Bahwa air bah hanya sampai pada puncak gunung Himalaya. Maka dia membuat sesuatu kalau bisa lebih tinggi dari Himalaya. Belum selesai yang dia buat. Sudah dikacaukan Tuhan. Ya. Nah, sekarang manusia berpikir lagi bahwa bumi akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya kan? Akan dihukum. Maka bumi ini akan begini, akan begono kayak. Bumi baru akan jadi. Yang lama akan lenyap. Maka manusia mulai berpikir. Kalau dilenyapkan nanti ini kita keluar angkasa saja. Obaja, profesor doktor luar angkasa, langsung mengatakan manusia akan terbang tinggi. Itu naik pesawat kita kan jadi terbang tinggi. Wah, dia akan ke bintang. Maka orang Amerika, Rusia, China, Jepang, Israel, semuanya ada keluar angkasa. Mereka nggak sibuk kopar kapir. Kalau Amerika, Israel, Rusia, China sibuk kopar kapir, dia akan sampai keluar angkasa kawan. Ya paling hanya di bumi ini saja merangkak ya. Ya begitulah. Bila perlu naik kuda, naik onta, naik apa lagi? Naik pedati. Ya kalau di boikot produk-produk orang itu
Kita masa harus mengekspor impor kuda biar bisa kita naiknya. Aduh, gimana caranya? Itulah hebatnya Obajaya. Dia bisa tembus keluar angkasa. Oke, sekarang Tom Cruise. Habis itu Umar. Si Umar datang. Mar, tanggung kali kau nanti naik, Mar. Nanti kita lanjutkan lagi. Aku mau jemput anakku sekolah. Siang lah kita lanjutkan, enggak? Umar, Tom Cruise dulu. Nanti Umar habis ini. Oh iya, Bang. Selamat pagi. Pagi, silakan. Siang juga, iya. Tadi di mana, Bang? Kalau boleh tahu ayatnya yang apa yang kau rancang pasti akan terlaksana. Di mana? 11. Kejadian 11 ayat 6. Oke, Bang. Terima kasih. Aku cari-cari kapan hari nggak ketemu. Cuman begini, Bang. Iya. Obajaya 1 ayat 4. Keluar angkasa itu. Oh, keluar angkasa. Iya, tahu. Iya. Banyak sebenarnya kalau di Alkitab juga semuanya itu kurasa apa yang ada di mereka itu pasti ada di Alkitab. Cuman kita belum. Ke dalam tanah juga ada di Alkitab loh. Iya, ada. Ke dalam tanah, dalam lautan, semuanya. Iya, dalam lautan juga ada. Pasti ada itu. Mereka nggak mungkin nggak ngambil itu. Dapat dari mana cerita mereka itu. Itu aja, Bang. Jadi ya aku tahu kalau sains dan cuman ya kadang lucu kalau dibilang sains itu apa namanya kucing keluar dari singa. dari bersihnya singa. Bersin. Itu sains luar biasa itu. Iya. Itu terus ada lagi sains yang luar angkasa jagat raya. Manusia jadi kera, sunggokong nanti ya. Iya, yang digosok-gosok punggungnya akan keluar anak-anak Adam. Itu sains itu digosok pakai punggungnya. Makanya jangan Pak Tom Cruise. Makanya nanti di jalan ketemu saudara jangan gosok punggungnya. Lahir nanti banyak anakmu. Belum lagi nanti kalau pahanya digabung-gabungkan hermaprodit, Bang. Keluar setan-setan itu. Kalau menciptakan setan. Aduh, dongeng banyak sekali. Makanya aku nggak percaya itu mereka itu. Aduh, ya begitulah, Bang. Tapi ya terima kasih, Bang, sudah disempatkan naik. Cuman nggak ada bahasan aja. Saya izin turun, Bang. Terima kasih. Selamat siang, Bang. Oke, terima kasih Pak Tom Cruise. Iya. Sekarang Pak Umar. Ya, sabar ya Pak Umar. Halo Umar. Umar Al-Fariski, kita tampilnya. Selamat siang. Pagi Mar. Nggak bilang-bilangnya kok ini. Iya lupa Kumar. Tadi mau kuajak kalau kita lanjutkan diskusi kemarin. Kapan? Jam berapa? Nanti malam lah ya. Jam berapa kau bisa? Setengah 8. Ya, setengah 8. Oke. Ya, udahlah, aku pikir kau ada waktu. Ya udahlah. Nanti ya setengah 8 ya. Mau jemput anak ya Mar? Ya, setengah 8 ya. Oke, terima kasih ya, Mar. Oke, siap. Gitu enak kawan, enggak usah ngotot-ngototan. Kita buat aja janji jadwal. Ngotot-ngototan itu buat apa? Ya, silakan. Siapa namanya ini? Masih putar-putar. Ya, Yuk, selamat pagi. Sebuah nama, sebuah cerita. Silakan. Jelaskan dulu tulang Kejadian 11 ayat 7 itu. Enggak ada di kitab orang lain ini. Oke, aku bacakan. Kejadian 11 ayat 7. Sabar ya. Tulangnya aja udah segini kawan. Apalagi berenya. Tentu harusnya lebih jago. Oke. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, aku jelaskan. Jadi waktu pendirian Babel itu manusia belum beda-beda bahasa. Masih satu bahasa ya. Kemudian Tuhan sudah mengatakan mulai hari ini apa yang mereka rancang. Itu pasti akan terlaksana. Cara Tuhan mengacaukan mereka kawan. Tidak dengan merobohkan menara itu. Kalau menara itu dirobohkan matilah orang ini semua. Bagus Tuhan mematikan orang ini. Cara Tuhan adalah cukup jitu. Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa mereka. Sehingga terbukti nggak firman Tuhan ini? Terbukti. Bahwa bahasa-bahasa di seluruh dunia. Oh Tuhan Guru. Sesuai sains. Bahwa bahasa-bahasa di seluruh dunia memang berbeda-beda. Di kitab lain. Nggak ada dia kita tahu dari mana perbedaan bahasanya. Dia bilang Tuhan menciptakan bahasa-bahasa. Mana? Bukan begitu. Tapi mengacaukan. Menciptakan beda dengan mengacaukan. Contoh.
Saya berbicara, ya, mari kita makan. Dikacaukan menjadi macam-macam. Kan bisa jadi gitu. Itu dikacaukan namanya. Kalau menciptakan, mari kita makan. Kalimat mari kita makan ini, jadi Tuhan kalau menciptakan bahasa, dia menurunkan kamus. Kamus besar bahasa Tuhan. Inilah hebatnya Tuhan. Diksi atau kalimat atau ucapan yang diambil di situ tidak dikatakan marilah kita menciptakan mereka berbagai bahasa. Enggak, cukup dikacaukan. Harusnya yang bilang makan jadi mamam. Harusnya yang bilang makan jadi mem, misalnya begitu ya. Atau mom, tak apalah macam. Atau kayak bahasa eat misalnya gitu dan macam-macam lah. Ya, mangan, bahasa Batak. Dahar misalnya begitu. Itu dikacaukan namanya, bukan diciptakan. Nah, kemudian Tuhan tahu seluruh bahasa ini, tahu. Itulah sebabnya di dalam ajaran Kristen, ajaran Kristen saya bilang, tidak perlu orang Kristen itu membaca kitab suci pakai bahasa Yunani. Karena Tuhan orang Kristen ini, ketika Yesus pun di bumi, dia bisa bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Ada apanya ayatnya kan, dia bertemu dengan seorang ibu, dia berbahasa ini. Bahkan di salibnya, itu dibuat 3 bahasa salib itu kan. Ada bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin kalau nggak salah saya itu. Kenapa? Karena Tuhan orang Kristen ini cerdas. Tahu semua bahasa. Sehingga saya berbahagia ketika saya membaca Bible. Tidak perlu saya membaca bahasa aslinya. Oh nanti salah tafsir, salah terjemah. Nggak perlu saya takut itu. Karena setelah saya baca nggak ada yang salah di sini. Kalau nggak sama persis bagaimana? Kan dibilang Tuhan. Bahwa Tuhan membuat kita berbagai bahasa-bahasa di dunia. Dikacaukan. Sehingga berbahasa dunia. Nah kemudian ada perintah Yesus. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan apa orang Ibrani menyebutkan waktu itu kan masih orang-orang Yahudi ya Ibrani itu ya. Dengan apa mereka mau mengebarkan Injil? Contoh, datanglah orang Ibrani ke tanah Batak. Shema Israel katanya, ada kokoh katanya, diambil parang, dipotong kayak Munson dan Leman. Munson dan Leman itu kan dilihat, so Hera Bodat, si Malolong matanya putih kan kena bule. Mereka dulu dikira monyet, jadi dimakan di tanah Batak katanya ceritanya ya. Jadi begitulah, maka Yesus menurunkan yang namanya bahasa roh. Jadi kita hidup nanti di surga tidak pakai bahasa Indonesia lagi. Bahasa roh, entah apapun yang kau ucapkan semua orang ngerti. Jadi hanya adalah kebodohan jika mengatakan kita nanti di surga berbahasa Ibrani. Bodoh itu. Mati dah kena nanti sama si TikTok ini. Lanjut, apa lagi? Oke Tulang. Dan satu lagi masalah si buah dada itu. Siapa itu? Seratu Mentok. Iya, Seratu Mentok. Pertama kali mendengar dia bicara itu. Jangankanlah kita berbicara masalah itu dengan Isa. Bahkan mulai dari si Adam. Hanya orang dalam gangguan jiwa lah mengatakan ada satu Tuhan berfirman ke dalam 2 kitab suci yang berbeda. Kan begitu. Betul. Itu jelas itu di Galatia 1:8 ayat 9 itu. Bahwa di luar kitab itu bagi kita ya palsu. Maka tolong dong dihargai, bertoleransi kan kayak gitu. Siap. Oke Tulang ya. Ya, terima kasih. Oke. Sama dengan si Palen kemarin ya, dia mengatakan itu ada satu tapi perspektif yang berbeda. Mana mungkin ada orang memiliki 2 perspektif dengan bukan perspektif tapi memang beda semua. Ya ini sudah lama dia mau masuk nggak jadi pas mau aku naik kantor. Michko, selamat siang silakan. Selamat siang Bang. Udah lupa aku entah mau gue tanya nanti nih Bang. Banyak kali topik. Apa ya? Ini Bang, Abang kalau pertanyaan dari kita bahasa atau tulisan pertama, kalau dari sejarah lah, dari kita lihat sejarah lah gitu. Apa yang Abang tahu itu Bang? Tulisan pertama yang kita kenal sama atau bahasa kayak Indonesia yang bahasa tertua Sanskerta kan gitu. Makanya aku lagi mau cari juga gitu. Justru kayak yang kemarin Abang pernah bahas sama siapa tuh, sama si yang semalam itu debat si Umar ya kan, yang dia bilang tulisan alif lam lam ha itu dikenal sejak abad ke-9 kan gitu, sudah mulai dikenal. Nah
Jadi sebelum-sebelumnya nggak ada tulisan-tulisan alif lam lam ha itu yang di kitab manapun ditulis, entah bangsa Yahudi gitu kan. Berarti memang yang kalau bisa ku simpulkan dari pernyataan dia ya, bukan asumsi lagi. Ya justru memang alif lam lam ha itu ya dikenal di abad 9 gitu. Yang aku tahu gitu, karena nggak ada bahasa-bahasa Arab lagi yang kita bisa cari buktinya, bukti loh ini Bang. Yang kita temukan tulisan alif lam ha sebelum abad 9 yang hanya paling yang di abad 9 itu bisa ditemukan yang dia tonjolkan tadi yang mau ditonjolkannya ya ditemukan abad 9. Nggak ada tulisan lain selain abad 9 atau yang sebelum Masehi dia nggak ada bukti bahwasanya tulisan itu sudah dikenal jauh kala gitu. Justru kalau ditarik sampai ke zaman Adam mungkin mereka nggak akan mungkin bisa dapat bukti gitu. Nah, itu kira-kira pertanyaanku lah Bang gitu. Ya, oke. Itu memang seperti yang kutegaskan kemarin sama si Palen. Kalau kau tetap ngotot, maka dari Adam sampai Nabi Isa itu berbangsa Arab. Biar mereka kenal alif lam lam ha. Tapi kalau dia mengatakan, oh tidak semuanya berbangsa Arab, maka mereka tidak mengenal alif lam lam ha. Tapi dia mengenal Yahweh, Yesua katanya. Kan di situ Palen pun mengakui. Kurios katanya. Makanya aku bilang, kalau kau mengatakan begitu Palen, artinya kau tidak mengakui lagi bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Maka kau akan merubah Allah itu berawal YHWH, kemudian berubah menjadi kurios, dan berakhir dengan alif lam lam ha. Aku bilang, udahlah mereka itu akan bingung sendiri, sudahlah. Kita biarkan aja bingung-bingung. Dor. Ya berarti ya sepakat sih memang kalau dari kita kan ya mereka Adam sendiri, kita Adam sendiri. Satu lagi memang pertanyaanku yang sampai sekarang mungkin nggak aku dapat jawaban dari mereka memang atau mereka memang nggak bisa jawab. Alasan Isa itu disalib mereka nggak akan bisa jawab lah itu Bang ya. Itu memang pertanyaan yang paling paling sulit lah yang aku rasa kayaknya kalau mereka harus jawab gitu. Karena kalau mereka jawab pasti ngambilnya sisi ke Yesus. Alasannya apa? Kalau kita jelas Yesus kan kita karena mau disalib karena dia menyatakan dirinya Tuhan. Makanya termasuk aku sendiri gitu. Sedangkan Isa, apa alasan Isa yang mau disalib itu mereka sampai sekarang nggak tahu alasannya gitu. Dan memang abang bilang kemarin tuh salib apapun yang dipakai jangankan itu. Jangankan yang paling lebih sulit mereka jelaskan. Apa alasan Isa lahir tanpa Bapa? Iya, karena cuma dia satu-satunya Bang ya. Nabi yang memang terlahir tanpa... Kalau orang Kristen ditanya, sebentar. Kalau orang Kristen ditanya, apa alasan Yesus terlahir tanpa Bapa? Jawabnya gampang. Kejadian 3, ayatnya yang ke-14. Apa itu? Ke-15, sorry. Kejadian 3 ayat 15, itulah penggenapannya. Bahwa di sana dikatakan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu iblis. Akan meremukkan kepala iblis. Maka terlahirlah Yesus tanpa Bapa. Harus keturunan perempuan. Lah kalau mereka tanya, apa alasan Isa terlahir tanpa Bapa? Kerat kupingku ini kalau tahu. Kalau jawabannya paling, ya demikian ajaib kuasa Tuhan. Hanya itu aja. Mereka nggak punya alasan. Hanya bilang, oh Tuhan kan punya kuasa. Iya, kita tahu Tuhan punya kuasa. Satu lagi Bang, kita membantah yang Abang bantah Isa bukan Yesus. Iya, kita kasihlah mereka itu Yesus sama dengan Isa. Tapi Yesus yang kita di Alkitab itu ada 2 gitu. Itu senjata juga sih Bang. Barabas. Ya, Kristus disalib. Ya kalau kalian mengalukan itu Yesus Barabas, silakan nggak. Dia juga nggak tahu kita siapa bapaknya kan gitu. Jadi itu udah tamparan keras itu Bang. Ya udah nggak apa-apa kalau orang itu maksa Yesus itu ya pernah ada di mereka ya ada, kita juga ada kitab Yesus kok. Ada tertulis Yesus Barabas gitu. Udah sama kalian lah itu orang dia digantikan kok. Gitu kan, nggak jadi disalib dia tuh. Itu aja sih Bang yang aku juga pengen tunggu jawaban Abang. Kayak mana lagi respon orang itu gitu. Terima kasih Michiko. Oke lah, thank you Bang. Thank you. Siap. Oke. Jadi kawan-kawan, saya sudah pernah dulu berdiskusi juga sama si Palen mengenai itu. Jadi si Michiko ini masih ingat waktu saya bilang, begini Palen,
Kalau kau tetap ngotot Isa adalah Yesus, silakan. Saya tidak bisa menghalangi. Tapi maaf, bukan Isa yang adalah Kristus. Karena Alkitab menjelaskan di kejadian Matius 27, Isa yang adalah Yesus yang adalah Kristus disalib. Sementara kalian mengimani Isa tidak disalib. Maka kalau kau bilang itu tetap kau ngotot Isa adalah Yesus, di dalam Bible ada. Namanya Yesus Barabas, dia nggak disalib, diganti dengan yang diserupakan, namanya sama, Yesus Kristus. Yesus Barabas ada. Kau ambil itu Yesus Barabas itu, nggak kami larang, kau bilang. Kau pelu-pelu, kau cium-cium, terserah kau bilang. Palak kali si Valen dulu ya. Aduh. Aku punya waktu hanya 8 menit lagi kawan ya. Mohon, ini lama-lama semua ini. Damai Kasih Channel, Ilham Gladiator. Ilham, jam-jam berapa lah dia punya waktu? Coba aku naikkan dulu. Karena ini 8 menit lagi aku berangkat. Halo Ham, jam-jam berapa kau punya waktu Ham? Ini aku lagi libur, Le. Berarti nanti jam 2 bisa. Apa tuh? Ya biar diskusi kita. Oh, ngapa sekarang aja? Aku 8 menit lagi jemput anakku sekolah. Oh iya. Le tadi mau tanya apa? Mau tanya Isa kenapa lahir tanpa bapak? Iya. Belum ada bisa jawab? Belum. Sama Isa Cukup kenapa mau disalib? 8 menit ini untuk aku jawab. Ya, sekalian kau jawab Isa kenapa mau disalib ya? Mau aku jawab sekarang atau nanti ini? Nanti aja, biar enak kita. Tapi nanti Roh Kudus kebongkar loh nanti kalau aku ini. Enggak apa-apa. Roh Kudus kebongkar nanti. Enggak apa-apa. Jam 1 ya. Apa? Jam 1 atau jam 2? Jam 1 boleh, jam 2 boleh. Tengah 2 ya, konsekuensinya Roh Kudus akan terbongkar siapa dia. Ya, mantap. Ya. Tengah 2 ya. Ya. Iya, kenapa Yesus Isa lahir tanpa ayah dan nanti Roh Kudus akan terbongkar di sini. Siap. Ya, nanti di ini ya, viewer ya. Nanti kita bongkar siapa Roh Kudus ya. Itu alasannya kenapa Yesus lahir tanpa ayah. Oke, terima kasih Ham. Sampai jumpa setengah 2. Siap. Nah, gini nak, kita janjian aja kawan, enggak usah pala kerasa kusuk. Kalian jangan lupa ya, tengah 2 nanti aku dengan Ilham, dia membukakan sebuah rahasia mengenai Roh Kudus nanti akan terbongkar katanya. Oke, kita tunggu. Kalau ya aku udah tahu ke arah mana pikirannya, gampang. Ya. Jadi kawan-kawan itu dulu yang bisa aku jelaskan kepada kawan-kawanku yang di TikTok ya. Saya mau persiapan dulu menjemput anak saya pulang sekolah. Setengah 2 jangan lupa kan apa namanya itu. Jangan lupa nanti saya berdiskusi dengan Silham, dia mau bukakan fakta-fakta baru. Kayak gini yang saya suka kawan. Anak-anak muda yang memiliki energik, dia menggali dan memiliki banyak pengetahuan ya. Dan saya nanti akan mengimbangi dengan pengetahuan saya yang orang tua ini. Saya udah 50 tahun ya kawan-kawannya, jangan kalian kira saya juga sama dengan si Ilham tadi, udah 50 tahun gini-gini geng. Selo geng. Ini uban dada, banyak uban. Kalau gini kan uban, kalau gini kan enggak uban. Apalagi dikumisain uban, ada banyak lubang hidung juga uban. Ya. Oke lah kawan-kawan, cukup sekian dulu. Kawan-kawan yang di TikTok. Tes. Kawan-kawanku yang di YouTube, jangan lupa ya nanti Kak saya mau berdiskusi dengan Silham. Nah, sebagai bentuk laporan perkembangan pembangunan GBI Kairos, masih ada waktu 5 menit lagi ya. Jangan langsung kalian tinggalkan. Nah, room ini terakhir dong, slow lah. Kalian sudah kuhibur, masa ini pun harus kalian tinggalkan, kan lawak. Kita saksikan dulu ini. Salam dari Sang Debaters. Ya kawan-kawan, ini sore hari ini saya ada di lokasi pembangunan GBI Kairos ya, dengan menggunakan kostum Yayasan Sang Debaters. Tunggu dulu kameranya, saya baliknya gimana caranya? Enggak bisa. Ini balik ke belakang. Kalau ini mas caranya, ini kan mirror. Bagi ke grup. Ini suara kawan. Ya. Ini balik ke belakang. Ya.
pembangunannya sudah masuk ke sana ya. Itu sudah kami panjangkan. Ini kemarin sampai sini. Sekarang lanjut ke sana. Oke. Dan ini material sudah saya datangkan, besi dari pakai sebagian. Itu lagi kayu situ 1 kubikian ya. Sudah banyak dan kayu bulatnya juga sudah kita pakai semua sana ya. Ini yang sudah lama, ada sebagian juga dibongkar. Aku pesan 100, rupanya lebih dari 100 kawan. Nah ini. Ya. Nanti dihitung ulang, bisa lah, entah ada 100 tenda ini. Ada 100 ini? Yakin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya ada 100 kayak ini. Ya, ini selesai. Mudah-mudahan hari Kamis sudah bisa kami cor lagi. Maka selesailah untuk drop zone ini. Tinggal kami mengarah ke pencoran di sana itu untuk WC ya. Setelah itu selesailah semua ini. Maka kami nunggu kering baru bongkar ini semua, baru masuk ke belakang ya. Tinggal merancang pembuatan atap. Ya, atap ini nanti paling berat ya kawan-kawannya. Balok di sana belum kami cor biar sekalian ya. Ini masuk dulu, baru cor balok, itu baru naik atap ya. Ini besar juga, Bah. Kukira kemarin tuh kecil, setelah jadi begini jadi besar ya. Karena aku dulu lihatnya kayak kecil kali gitu loh. Nah ini, ya. Jadi kecil kali orang itu di atas itu. Paling jadi besar. Jadi hampir 19 meter lah. Dari ujung sana sampai ujung sini. 19 meter. Ini tanahnya kan 20 meter. Kami pakai semua ya. 18 lah ya. Karena di sana kami sisakan 70 cm. Sini kayaknya ada 2 meter ya. Atau 1,5 ya. Jadi inilah laporan dari pembangunan GBI Kairos ya. Material masih ada. Ini pasir, ini krekel. Kemarin sudah saya datangkan 1 truk lagi ya. Sama ini. Waktu itu 1 juga. Udah ya. Ini dulu kayaknya cukup hanya untuk ini. Yang untuk itu nanti kita pikirkan lagi. Ya. Terima kasih kepada orang-orang baik yang sudah berdonasi ya. Ya, kawan-kawan, itulah dulu laporan dari pembangunan GBI Kairos. Jangan lupa nanti 12:30 siapa mau membuka katanya fakta-fakta baru ini sangat bagus ya. Jangan lupa dia mau membongkar ya. Nanti Roh Kudus saya buka ini ya, bagus dibuka. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih dan salam hormat kepada kalian yang baik hati semua. Sampai jumpa, salam sang debater, sehat selalu.